Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ria Alvina, NIM 65 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika. Dalam video kali ini, saya akan memberikan beberapa ulasan mengenai materi pengantar pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu internet. Internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan jaringan-jaringan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemrograman web atau yang biasa kita sebut dengan WWW atau World Wide Web, yaitu suatu sistem dalam pengolahan informasi di mana suatu sumber-sumber dokumen berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat berbasis URL atau Uniform Resource Locator. Contoh dari web resource yaitu seperti video, gambar, teks, PDF, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat protokol. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Kemudian terdapat TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, merupakan cara standar untuk mempraktekkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirimkan ke komputer lain. Selanjutnya terdapat HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu merupakan protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Selain itu terdapat juga URL atau Uniform Resource Locator, di mana URL ini yang pertama digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Kemudian yang kedua dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang dapat digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Kemudian nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, dan jalur atau path serta file dari suatu informasi. Selanjutnya yaitu terdapat protokol transfer. Protokol transfer yaitu protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Terdapat beberapa protokol transfer yaitu yang pertama ada HTTP atau protokol standar untuk suatu dokumen web. Kemudian yang kedua terdapat FTP atau File Transfer Protocol, di mana FTP ini untuk mentransfer file dalam format teks. Kemudian yang ketiga terdapat Gopher. Nah, di sini untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Kemudian yang keempat terdapat News NNTP atau Network News Transfer Protocol. Di sini untuk mendistribusikan berita di Usenet. Kemudian yang terakhir terdapat telnet. Telnet di sini untuk login ke suatu server komputer. Yang selanjutnya yaitu DNS atau Domain Name System. DNS di sini merupakan suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Kemudian yang selanjutnya yaitu homepage. Di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu website atau situs web. Website merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Kemudian terdapat web page atau halaman web. Web page merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam web page tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun dalam web page lain pada website yang berbeda. Kemudian, homepage itu sendiri merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi keseluruhan dari website, baik itu dari suatu organisasi atau dari pribadi. Kemudian, dalam dunia internet itu selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu terdapat sisi server dan sisi klien. Server di sini merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web,
Layanan web ini ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Kemudian terdapat sisi klien. Klien di sini bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Kemudian web browser. Web browser di sini merupakan tools untuk melakukan navigasi di web. Web browser di sini menampilkan dokumen web dan berjalan pada komputer user. Contoh-contoh dari web browser yaitu Internet Explorer, kemudian Netscape Navigator, Opera, Google Chrome, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu server-side programming. Nah, server-side programming di sini web server itu melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contoh dari server-side programming di sini yaitu CGI atau PREL, ASP, JSP, PHP, dan CFM. Selain itu, terdapat juga ringkasan materi, yaitu server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung, sehingga internet itu tetap berjalan. Kemudian untuk pengiriman informasi, di internet itu diperlukan protokol. Kemudian sisi server berupa web server, misalnya Apache dan IIS. Sedangkan sisi klien berupa web browser, misalnya Opera dan Internet Explorer. Dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis diperlukan client-side programming dan server-side programming. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.